Yesus sebagai guru. Saudara-saudara, mari tong ketemu guru yang paling baik dan pintar di dunia ini. Dia nama tuh Yesus. Lewat cerita ini, tong bisa kenal sama Yesus Kristus. Coba kamu dengar kaset ini dan kamu lihat gambar-gambar dalam buku. Waktu kamu dengar musik, kamu buka ke gambar yang lain. Mari tong mulai. Gambar 1. Yesus adalah guru kami yang paling baik dan pintar. Yesus adalah tumpu guru yang paling baik dan pintar. Pada gambar ini, tong lihat Yesus yang mengajar tentang Allah kepada banyak orang. Hanyalah dia sendiri saja yang benar dan dia bikin kamu semua. Allah dia sayang sekali dengan semua orang. Tapi semua orang suka setinggal Allah dan dong pergi jauh dari dia karena dong semua berdosa dan dong buat jahat. Yesus itu Allah dia anak sendiri. Yesus dia sudah datang dari Allah untuk kasih tahu kamu semua tentang dia Bapa. Yesus diajar banyak orang dengan cerita-cerita. Dia kasih tahu bagaimana orang bisa kenal sama Allah dan kembali untuk Allah yang benar. Kalau kamu dengar yang baik, saya akan kasih tahu cerita yang Yesus biasa pakai untuk ajar orang-orang. Gambar 2. Dua rumah. Yesus cerita tentang dua rumah seperti yang kamu lihat pada gambar ini. Satu orang dia bangun di rumah di atas batu supaya ada dasar yang kuat. Satu orang lagi dia bangun rumah di atas pasir. Waktu angin besar dan hujan besar datang, rumah di atas pasir itu dijatuh. Kamu lihat rumah yang rusak karena banjir itu. Tapi rumah yang dong bangun di atas batu itu dia tetap berdiri. Yesus dia bilang bahwa kamu harus kayak orang yang bangun rumah di atas batu itu. Kamu juga harus bangun kampung hidup di atas dasar yang kuat. Dasar yang kuat untuk kampung hidup itu adalah kamu percaya dan ikut Yesus ajaran-ajaran. Kalau kamu ikut Allah ajaran, kampung hidup tidak akan hancur waktu kamu menderita dan kena susah. Iblis dia juga sendiri tidak bisa ganggu kamu lagi. Karena Yesus dia berkuasa lebih besar. Gambar 3. Taruh lampu di tempat di mana orang biasa lihat. Kamu lihat dua orang di gambar ini yang numpu lampu. Satu orang dia angkat dia lampu ke atas supaya lampu tuh bisa kasih terang buat semua orang dalam rumah itu. Tapi satu orang lagi dia sembunyi dia lampu di dalam keranjang. Yesus dia itu terang untuk dunia ini karena dia kasih tunjuk jalan untuk kamu pergi ke Allah. Yesus dia ajar kamu supaya kamu bisa bantu orang lain kalau dong perlu bantuan. Kalau kamu buat baik, itu seperti lampu yang menyala. Orang lain dong akan lihat itu dan dong jadi heran. Kemudian kamu bisa kasih tahu buat orang lain tentang Yesus supaya dong juga bisa kenal dia dan dong ikut dia po jalan. Coba kamu kasih lihat terang seperti itu untuk semua orang. Gambar 4. Orang buat jahat untuk orang lain. Coba kamu lihat gambar ini. Ada tentara Romawi yang pukul orang Yahudi dengan keras. Tentara ini dia juga sucuri orang po baju. Orang Yahudi itu dia sudah bisa buat apa-apa lagi. Yesus dia suajar begini. Kalau ada orang pukul kamu di pipi kanan, biar kamu kasih kamu pipi kiri dia pukul juga. Kalau satu orang bikin orang lain sakit seperti itu, sebenarnya dia harus kena hukum. Itu benar sekali. Tapi Yesus dia bilang begini, hanya Allah saja yang bisa kasih hukuman untuk orang yang buat salah, jadi bukan kamu. Allah dia pasti akan kasih hukuman buat semua orang yang buat jahat. Mungkin Allah dia akan hukum dong waktu dong masih hidup, atau dia akan hukum dong waktu dong mati dan dong pergi ke neraka untuk selama-lamanya. Allah dia tidak senang kalau kamu buat jahat kembali untuk orang lain. Allah dia mau supaya kamu harus lawan jahat dengan buat baik. Nanti Allah dia akan kasih hukuman untuk semua orang yang buat jahat dan yang tidak mau bertobat. Gambar 5. Berdoa.
Dalam gambar ini, kan bisa lihat ada dua orang yang berdoa. Berdoa itu bicara dengan Allah. Ada satu orang dia berdiri dan dia berdoa di jalan. Dia bicara dengan suara yang keras dan dia kata-kata yang tinggi. Dan dia bicara ulang-ulang. Dia mau supaya orang lain lihat dia dan dong kasih hormat buat dia. Dia ini orang yang tidak betul-betul percaya untuk Allah. Allah dia tidak akan dengar doa yang seperti ini. Yesus dia bilang bahwa kalau kamu mau berdoa, kamu harus masuk ke dalam rumah dan kamu berdoa sendiri secara diam-diam. Hanya Allah dia saja yang dengar dan lihat itu. Dan tidak ada orang lain yang lihat dia. Orang itu dia hati rendah dan dia betul-betul bicara dengan Allah. Allah dia akan dengar dan dia akan jawab doa itu. Allah dia sudah tahu apa yang kamu perlu. Kamu tidak perlu berdoa dan ulang-ulang. Kalau kamu berdoa, kamu harus bilang terima kasih untuk Allah. Karena dia sudah jaga kamu dan Yesus mati untuk bayar kamu utang dosa. Kamu bisa minta ampun untuk Tuhan untuk kamu dosa. Dan kamu minta dia untuk jaga kamu dari iblis dan dari jalan yang jahat. Semua yang kamu perlu untuk hidup, kamu bisa minta untuk Allah waktu kamu berdoa. Gambar 6, orang jahat di tengah-tengah anak-anak Allah. Kamu lihat gambar ini, ada orang-orang jahat. Dong ada tanam-tanaman yang tidak baik di orang kebun. Orang yang kebun, dia tanam tanaman yang baik di dia kebun itu. Tapi dia musuh datang dan dong tanam tanaman yang tidak baik. Orang yang kebun itu, dia tidak mau cabut tanaman yang tidak baik itu. Karena dia takut tanaman yang baik juga akan mati. Dia suruh dia pembantu untuk tunggu sampai waktu ambil hasil di kebun itu. Dan pada waktu itu dong bisa cabut semua. Tanaman yang baik dong bisa simpan, dan yang terbaik dong boleh buang. Allah itu seperti orang yang kebun itu. Dia pilih orang-orang untuk jadi dia anak-anak. Tapi iblis dia taruh orang jahat di tengah-tengah anak-anak Allah di dunia ini. Waktu Yesus dia datang kembali di dunia ini, dia akan ambil anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang selalu ikut Yesus berjalan, dan bawa dong untuk ke surga untuk tinggal dengan Allah. Dan dia akan buang orang jahat ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Gambar 7, anak-anak Allah. Pada suatu hari, orang tua dong bawa anak-anak untuk Yesus. Dong ingin supaya Yesus taruh tangan di atas anak-anak itu dan dia berdoa untuk dong. Yesus dia murid-murid dong larang orang tua dong itu. Dan dong suruh anak-anak itu juga untuk pulang. Tapi Yesus dia marah dia murid-murid itu dan dia bilang untuk dong begini. Kamu kasih biar anak-anak itu datang untuk saya. Dan jangan kamu larang dong. Karena Allah dia kerajaan itu untuk anak-anak yang seperti ini. Yesus dia juga bilang begini. Kalau kamu tidak berubah dan jadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Itu berarti bahwa Allah dia senang dengan orang yang pikir bahwa dia orang kecil saja. Tapi Allah dia lawan orang yang pikir bahwa dong orang besar dan penting. Gambar 8, domba yang hilang. Kamu lihat di gambar ini, Yesus dia cerita tentang domba yang hilang. Ada satu orang yang dia punya 10 ekor domba. Satu ekor domba dia kasih tinggal domba yang lain baru dia jalan-jalan sendiri. Kemudian dia tersesat dan dia tidak tahu jalan kembali. Waktu orang yang dia domba tuh dia lihat bahwa satu domba sudah hilang, dia kasih tinggal semua domba yang lain baru dia pergi cari domba yang hilang itu. Waktu dia ketemu domba yang hilang itu, dia senang sekali. Dia lebih senang dengan satu domba yang dia dapat kembali daripada dengan semua domba yang telah hilang. Allah dia juga seperti begitu. Allah dia tidak mau satu orang hilang karena ikut jalan iblis. Yesus dia itu seperti pemilik domba itu, yaitu gembala yang baik. Yesus dia datang ke dunia untuk cari dan kasih selamat orang-orang yang hilang dari jalan Allah. Dan Yesus dia sama seperti gembala yang cari domba yang hilang.
Yesus disiap kasih depu jiwa untuk kasih selamat kam dari dosa dan dari iblis dan dari hukum neraka. Gambar 9, kam harus kasih ampun orang lain. Coba kam dengar ini. Pada suatu hari ada raja yang dia dengar bahwa dia pu pembantu pu utang besar sekali buat dia. Pembantu tuh dia tidak bisa kasih kembali uang itu. Jadi raja dia suruh orang untuk jual pembantu tuh dan dia pu keluarga supaya sebagian dari utang itu bisa dia bayar. Terus pembantu tuh dia minta supaya raja dia kasih waktu untuk bayar dia pu utang. Raja tuh dia sayang pembantu tuh jadi dia kasih ampun pembantu itu. Terus dia pu utang itu dia hapus dan dia kasih lepas dia untuk pulang. Kemudian pembantu tuh dia keluar dari raja pu rumah dan dia ketemu dengan orang yang pernah pinjam dia pu uang. Pembantu tuh dia bakalai dan dia pu teman yang pernah pinjam dia pu uang dan dia paksa dia untuk bayar dia pu uang itu kembali. Karena dia teman tidak bisa bayar, dikasih masuk dia teman itu ke dalam penjara. Raja dia pu pembantu-pembantu yang lain itu don lihat dan dong kasih tahu itu untuk raja. Raja dia marah sekali dengan pembantu yang jahat itu dan dia bilang begini, "Saya sayang kau, jadi kau juga harus sayang kau pu teman itu." Lalu raja dia kasih masuk pembantu yang jahat itu ke dalam penjara untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Allah dikasih ampun kam dari semua yang kam buat salah. Tapi kam juga harus kasih ampun orang yang buat salah untuk kam. Gambar 10, kebaikan hati Allah. Ada orang yang pu kebun. Sepanjang hari, dia cari orang-orang untuk bantu dia kerja di dia kebun itu. Dia janji orang pertama untuk kasih uang buat orang yang cocok untuk kerja di dia kebun itu. Waktu sore, semua orang-orang yang kerja tuh datang untuk terima gaji. Orang yang pertama datang, dia hanya kerja sore hari saja. Tapi pemilik kebun itu, dia kasih gaji untuk 1 hari. Orang yang kedua dia datang hanya kerja setengah hari, tapi dia juga dapat gaji untuk 1 hari. Orang yang terakhir datang, dia kerja sepanjang hari, tapi dia juga dapat gaji untuk 1 hari. Semua orang yang kerja dan terima gaji yang sama. Orang yang dia kerja 1 hari, dia mengeluh karena dia tidak terima gaji lebih dari orang lain. Tapi orang yang kebun dia bilang begini, "Saya janji gaji ini dan kau sudah setuju dengan itu sebelum kau mulai kerja. Ini sapu uang dan saya boleh buat apa saja dengan sapu uang ini. Kau merasa karena saya senang kasih uang untuk banyak orang." Yesus diajarkan bahwa Allah dia juga buat seperti itu. Allah dikasih hidup untuk selama-lamanya untuk semua orang yang ikut Yesus. Allah dikasih itu gratis. Dan kamu tidak bisa kerja atau buat apa saja untuk terima hidup yang untuk selama-lamanya itu. Gambar 11, jaga baik-baik. Yesus dia cerita tentang 10 perempuan yang don tunggu sama-sama sampai pesta kawin mulai. Ada 5 perempuan don yang pintar dan ada 5 perempuan don yang bodoh. Don tunggu lama sampai don mengantuk dan don tidur. Tiba-tiba waktu tengah malam pengantin laki-laki dia datang. Perempuan-perempuan don yang pintar itu don siap untuk ketemu dengan pengantin laki-laki itu. Don siap don pu minyak untuk don pu pelita. Don kasih menyala don pu pelita itu dan don ikut dengan pengantin laki-laki yang masuk ke pesta itu. Tapi perempuan-perempuan yang bodoh kini don terada minyak yang cukup dalam don pu pelita. Jadi don harus pergi untuk beli minyak lagi. Waktu don pergi, orang-orang tutup pintu dari pesta itu. Kemudian perempuan-perempuan bodoh itu don datang dan don panggil begini, "Tolong kamu buka pintu untuk tongka." Tapi pengantin laki-laki dia jawab begini, "Saya tidak bisa buka pintu. Saya tidak kenal kamu semua. Sekarang ini Yesus dia ada di sorga. Tapi pada suatu hari nanti tiba-tiba dia akan datang. Yesus dia akan datang untuk bawa semua orang yang sudah siap untuk pergi dan dia.
Jadi kamu harus jaga-jaga baik-baik supaya kamu juga bisa siap untuk Yesus waktu dia datang. Karena kamu tidak tahu kapan dia akan kembali. Gambar 12, pembantu yang terbaik. Ada orang kaya yang penting yang dia pergi jauh dari rumah untuk waktu yang lama sekali. Sebelum dia pergi, dia panggil dia pembantu-pembantu. Pembantu yang pertama, dia kasih 5 kantong uang supaya dia bisa berusaha bikin uang lagi. Pembantu yang kedua, dia kasih 2 kantong uang dengan tujuan yang sama. Pembantu yang ketiga, dia kasih 1 kantong uang dengan tujuan yang sama juga. Kemudian dia pergi lama sekali. Waktu orang kaya itu dia kembali, dia panggil dia pembantu-pembantu. Pembantu yang pertama, dia berusaha dapat 5 kantong uang lagi. Jadi dia datang dan dia kasih 10 kantong uang untuk dia tuan. Dia tuan tuh senang sekali dan dia kasih pembantu tuh hadiah yang besar. Pembantu yang kedua, dia juga berusaha dan dia dapat 2 kantong uang lagi. Jadi dia datang dan dia kasih 4 kantong uang untuk dia tuan. Dia tuan ini juga senang dan dia kasih pembantu tuh hadiah yang besar juga. Tapi pembantu yang ketiga, dia tidak berusaha. Tapi dia sembunyi kantong uang yang dia sudah dapat. Dia tidak coba untuk pakai uang itu supaya dia dapat uang lagi. Pada waktu dia tuan kembali, pembantu tuh dia hanya bawa kembali 1 kantong untuk dia tuan. Dia tuan tuh marah sekali. Dan dia tuan itu usir pembantu tuh keluar dari dia tuan ke rumah. Apakah kamu siap untuk ketemu Yesus waktu dia kembali ke dunia ini? Yesus dia mau supaya kamu kerja baik untuk dia sampai dia datang kembali. Yesus dia mau supaya kamu sayang orang dan kamu tolong orang. Dan kamu ajak dong untuk percaya dan ikut Yesus. Nanti pada waktu Yesus dia kembali, kamu harap dia akan bilang begini, kamu buat baik sekali. Silakan kamu masuk sapu rumah dan kamu terima hadiah yang besar dari kamu Tuhan. Yesus sebagai penyembuh. Gambar 13, Yesus dibaptis. Dulu sekali di tanah Israel, ada 1 orang yang dong sebutnya nama tuh Yohanes Pembaptis. Dia kasih tahu untuk semua orang Israel bahwa dong harus balik dari dong pu dosa dan dong kembali untuk Allah. Orang yang percaya untuk Yohanes pu kata-kata dan dong mau kembali kepada Allah itu, Yohanes dibawa dong ke kali Yordan untuk baptis. Itu tanda bahwa Allah dia mau kasih ampun dong pu dosa supaya dong bisa hidup dengan baik. Yohanes Pembaptis dia juga bilang begini, saya baptis kamu dengan air, tapi nanti ada orang yang lebih kuat dari saya. Dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Terlama kemudian Yesus dia datang untuk Yohanes. Yesus dia tidak pernah buat dosa, tapi dia mau supaya Yohanes dibaptis Yesus. Waktu Yesus dia keluar dari air, langit mulai terbuka dan Roh Kudus dia turun dari langit ke atas Yesus, sama seperti burung merpati yang warna putih. Allah dia pu suara sendiri bilang dari sorga begini, kau ini sapu anak, saya senang sekali dengan kau. Terus Yesus dia buat banyak mujizat, yaitu tanda-tanda yang luar biasa. Orang-orang dong yang ikut Yesus, dong bilang bahwa Yesus dia betul ada kuasa besar dari Allah. Gambar 14, Yesus panggil orang-orang untuk ikut dia. Yesus perlu orang lain untuk bantu dia kerja. Dia ingin ajar dong tentang Allah, supaya dong juga bisa ajar orang lain. Pada satu hari, Yesus dia jalan-jalan di danau. Dia lihat orang-orang yang cari ikan. Dong pun nama tuh Petrus dan Andreas. Yesus dia bilang untuk dong begini, mari kamu ikut saya,
dan saya akan ajar kamu untuk cari orang. Terus dong kasih tinggal dong pu jaring dan dong ikut Yesus. Yesus dia juga panggil Yakobus dan Yohanes, dan dong juga dengar Yesus bersuara dan dong ikut dia. Yesus dia pilih 12 orang dari semua orang yang ikut dia untuk jadi dia pu murid yang khusus. Dong lihat Yesus buat mujizat-mujizat, yaitu tanda-tanda yang luar biasa. Waktu kamu dengar Yesus bersuara dan kamu ikut dia, kamu juga bisa jadi Yesus pu murid-murid. Gambar 15, Yesus bikin sembuh orang sakit. Pada suatu hari, ada orang yang kena penyakit kusta, dia datang untuk Yesus. Kusta itu penyakit kulit, dan semua orang yang sakit kusta, don tidak boleh tinggal dekat orang lain, supaya orang lain terasa sakit lagi. Orang yang sakit kusta itu, dia berlutut di depan Yesus, dan dia minta begini, "Kalau Tuhan mau, Yesus kok bisa kasih sembuh saya?" Orang lain takut untuk orang kusta itu. Tapi Yesus dia sayang orang itu. Yesus dia taruh dia pu tangan untuk orang itu badan, baru dia bilang begini, "Saya mau, kok sembuh." Langsung orang sakit kusta itu dia sembuh dari penyakit itu. Dia senang sekali dan dia pergi kasih tahu semua orang bahwa Yesus bikin dia sembuh. Kamu dosa-dosa juga seperti penyakit kusta. Karena kamu dosa, kamu tidak bisa tinggal dekat dengan Allah. Tapi Yesus dia sayang kamu, dan kalau kamu datang untuk Yesus, dia akan bikin kamu sembuh dari kamu dosa-dosa itu. Gambar 16, orang lumpuh bisa jalan. Pada suatu hari, Yesus dia ada ajar tentang Allah untuk orang-orang di dalam dia rumah. Lalu ada 4 orang don datang dan don bawa orang lumpuh untuk Yesus. Tapi karena ada banyak orang, don tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Jadi don naik ke atas atap rumah itu. Atap rumah di Israel sana itu rata saja. Terus don bikin lubang di atap rumah tuh, dan don kasih turun orang sakit itu pas di depan Yesus. Yesus dia tahu don percaya untuk dia. Jadi dia bilang untuk orang lumpuh begini, "Anak, saya suka si ampun kau pu dosa." Tapi ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang dia dengar Yesus bicara begitu, dan dia marah sekali. Dia bilang begini, "Hanya Allah saja yang bisa kasih ampun dosa." Dia tidak mau terima bahwa Yesus dia sama dengan Allah. Terus Yesus dia bilang begini untuk orang lumpuh itu, "Kau bangun dan kau berdiri. Ambil kau tikar dan pulang ke kau rumah." Langsung orang itu dia sembuh. Dia berdiri dan dia ambil dia tikar dan dia jalan pulang. Yesus dia tunjuk untuk semua orang yang ada di situ dan dia bilang bahwa dia ada kuasa dari Allah untuk bikin sembuh orang. Dan dia kasih ampun orang yang punya dosa. Gambar 17, Yesus bikin sembuh orang yang tangan bengkok. Kamu lihat di gambar ini, Yesus dia ada di rumah sembahyang. Semua pemimpin agama Yahudi dong ada di situ juga. Hari itu hari sembahyang untuk orang Yahudi. Jadi dong kumpul sama-sama untuk sembah Allah. Dong tidak boleh kerja untuk hari itu. Di rumah sembahyang itu ada orang sakit. Dia tangan bengkok. Semua pemimpin agama dong lihat Yesus, karena dong mau lihat apakah Yesus dia akan bikin sembuh orang itu. Dia mau cari masalah dengan Yesus kalau Yesus dia tidak ikut orang Yahudi pu aturan. Karena itu Yesus dia tanya untuk dong begini, dalam agama Yahudi, apakah orang harus buat baik pada hari sembahyang atau tidak? Apakah kamu harus bantu orang lain atau kamu harus bikin susah untuk dong? Semua pemimpin agama Yahudi dong tidak bilang apa-apa. Dong ganas Yesus sekali. Lalu Yesus dia bilang untuk orang yang dia tangan bengkok ini begini, "Kasih lurus kau tangan." Terus orang yang dia tangan bengkok ini, dia kasih lurus dia tangan karena dia sembuh. Kamu harus selalu sembah untuk Allah. Tapi yang paling penting itu,
kamu harus selalu buat baik untuk orang lain. Gambar 18, Yesus buat angin besar tenang. Dalam gambar ini, kamu bisa lihat Yesus dengan dia murid-murid dalam perahu. Dong pergi ke sebelah danau yang besar. Yesus capek dan dia tidur di dalam perahu itu. Tiba-tiba ada angin besar sekali datang. Ombak dia mulai masuk ke dalam perahu dan perahu itu hampir tenggelam dalam danau itu. Yesus dia pemurid kasih bangun dia karena dong bilang begini, "Guru, kau mau tong semua mati kah?" Yesus dia langsung bangun dan dia bilang untuk ombak dan angin begini, "Diam, tenang." Langsung angin berhenti dan air jadi tenang. Terus Yesus dia bilang untuk dia pemurid-murid begini, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya saya?" Yesus dia pemurid-murid dong heran sekali dan dong bilang begini, "Orang ini siapa? Angin dan ombak juga dong dengar sama dia pemerintah." Ton tahu bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Ton tidak perlu takut karena Yesus dia kuasa itu lebih besar daripada kuasa alam dan lebih besar juga daripada kuasa roh-roh lain. Gambar 19, Yesus bikin sembuh perempuan. Kamu lihat ada perempuan yang ada berdiri di tengah-tengah orang banyak ini kan? Dia sudah 12 tahun keluar darah dan itu bikin dia malu sekali. Perempuan itu dia dengar bahwa Yesus dia bisa kasih sembuh orang sakit. Jadi dia pikir begini, kalau saya pegang Yesus pe baju saja, pasti saya akan sembuh. Terus perempuan itu dia pergi dan dia pegang Yesus pe baju. Dan langsung darah itu dia berhenti. Yesus dia sudah tahu bahwa ada kuasa keluar dari dia. Dan dia tanya begini, "Siapa yang tadi pegang saya baju?" Ada banyak orang yang berdiri keliling Yesus. Tapi perempuan itu dia tahu bahwa Yesus tanya untuk dia. Perempuan itu dia takut dan dia berlutut di depan Yesus. Kemudian perempuan itu dia kasih tahu tentang dia punya penyakit dan bagaimana dia sembuh. Yesus dia bilang buat perempuan itu begini, "Kau sembuh karena kau percaya untuk saya. Kau pergi dengan selamat." Yesus dia tahu semua orang kecil dan besar, dan dia sayang untuk semua orang. Dia tahu kalau ada sesuatu yang bikin kamu rasa malu dan takut untuk orang lain. Mari, kamu datang untuk Yesus dan kamu percaya bahwa dia bisa bantu kamu. Gambar 20, Yesus kasih hidup anak yang mati. Yesus dia ada jalan ke Yairus pu rumah. Yairus ini orang yang penting sekali karena dia jaga orang Yahudi pu tempat sembahyang. Yairus dia pu anak perempuan ini sakit keras dan dia panggil Yesus. Tapi sebelum Yesus sampai ke Yairus pu rumah, Yairus pu anaknya mati. Waktu Yesus dia dengar itu, dia bilang untuk Yairus begini, "Jangan kau takut, tapi kau percaya saja." Orang-orang yang ada di Yairus pu rumah ini dong menangis. Tapi Yesus dia suruh dong pulang. Yesus dan dia murid 3 itu dan Yairus punya metua dong masuk di kamar anak yang mati itu. Yesus dia pegang anak itu pu tangan dan dia bilang begini, "Anak perempuan, saya bilang untuk kau bangun." Langsung anak perempuan itu dia hidup kembali dan dia bangkit berdiri. Yesus dia suruh anak perempuan itu dia orang tua untuk kasih makan dia. Yesus dia tunjuk bahwa dia juga ada kuasa atas kematian. Orang-orang yang percaya untuk dia dan ikut dia tidak perlu takut untuk mati. Yesus dia lebih kuat dari kematian. Gambar 21, perempuan asing yang percaya. Pada suatu hari, ada mama satu dari negeri Kanaan yang dia datang untuk Yesus. Ada roh jahat yang masuk dalam dia pu anak. Mama tuh diminta Yesus untuk usir roh jahat itu.
Yesus dia bilang bahwa dia datang untuk bantu orang-orang Yahudi dulu, karena dong ngalah pu bangsa. Dan Yesus dia bilang kalau dia bantu orang asing dulu, itu sama seperti dia kasih makan anjing sebelum dia kasih makan dia pu anak-anak. Mama tuh dia bilang buat Yesus begini, tapi anjing-anjing bisa makan makanan ampas yang jatuh ke tanah. Jadi Yesus dia jawab begini, kau percaya dan benar untuk saya. Karena itu, saya akan bantu kau pu anak itu. Terus mama tuh dia pulang ke dia pu rumah, dan roh jahat pergi dari dia pu anak. Yesus disayang untuk orang-orang dari semua suku bangsa, bukan orang dari bangsa Israel saja. Dia mau supaya kamu percaya untuk dia dengan benar, supaya kamu juga bisa bebas dari kuasa iblis. Gambar 22, Yesus kasih sembuh orang yang tidak bisa dengar. Pada suatu hari, ada berapa orang membawa orang sakit untuk Yesus. Selama dia hidup, orang itu tidak bisa dengar dan dia tidak bisa bicara. Yesus dia bawa orang itu jauh dari orang lain. Lalu Yesus dia kasih masuk dia pu jari ke dalam orang itu pu telinga, dan dia pegang orang itu pu lidah. Yesus dia lihat ke surga dan dia bilang untuk orang ini begini, buka. Langsung orang itu bisa dengar dan dia bisa bicara dengan jelas. Orang-orang lain tuh rasa heran dan bilang begini, Yesus dia buat semua dengan baik. Dia juga bisa bikin sembuh orang yang tidak bisa dengar dan bicara. Yesus dia bisa buka tong pu telinga dan tong juga bisa dengar Allah dia kata-kata. Yesus dia bisa kasih tong kata-kata yang benar untuk tong bicara tentang Allah dan untuk tong sembah dia. Gambar 23, Yesus kasih sembuh orang buta. Dalam gambar ini, kamu bisa lihat orang yang buta, yang tidak bisa lihat apa-apa. Yesus dia bawa orang itu keluar dari dia pu kampung. Kemudian Yesus taruh ludah ke orang itu pu mata, dan dia tanya dia begini, apakah kau bisa lihat sesuatu? Orang itu dijawab begini, saya lihat orang-orang jalan seperti pohon. Terus Yesus dia taruh tangan ke atas orang itu pu mata lagi. Kemudian orang itu dia bisa lihat dengan jelas. Orang itu senang sekali lihat Yesus. Tong juga senang sekali karena bisa kenal Yesus yang sudah kasih selamat tong. Yesus bisa buat tong lihat dan tong mengerti dengan jelas Allah pu kata-kata dalam Alkitab. Gambar 24, Yesus lebih berkuasa daripada iblis. Ada bapak satu yang dia bawa dia pu anak untuk Yesus pu murid-murid. Dia minta supaya dong usir roh jahat yang masuk ke dalam dia pu anak. Tapi Yesus pu murid-murid itu tidak bisa buat apa-apa. Lalu Yesus dia datang. Pada waktu roh jahat itu dia lihat Yesus, dia kasih jatuh anak itu ke dalam tanah. Anak itu dia tak guling-guling dan ada air ludah yang keluar dari dia pu mulut. Anak itu pu bapak bilang untuk Yesus begini, kalau kau bisa bantu, kau tolong bikin sembuh sapu anak. Yesus dia jawab, kau bilang kalau kau bisa. Semua bisa untuk orang yang percaya buat saya. Bapak itu dia jawab begini, saya percaya. Kau bantu saya karena saya masih kurang percaya. Pada waktu itu orang kumpul banyak sekali. Yesus dia bilang untuk roh jahat itu begini, kau keluar dari anak ini dan jangan kau masuk kembali ke dalam anak ini. Lalu roh jahat itu dia berteriak dan dia keluar dari anak itu. Yesus dia lebih kuat dari semua roh dan ala-ala di dunia ini. Terlama kemudian pemimpin-pemimpin Yahudi dong bunuh Yesus. Tapi Yesus dia bangkit lagi dari kematian. Dia menang atas iblis dan kematian untuk selama-lamanya. Yesus dia betul anak Allah yang benar.